Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, bisa menyempatkan waktunya untuk saya bisa mewawancarai Bapak terkait dengan tugas PPG saya, yaitu tentang analisis identifikasi masalah guru dan siswa pada pembelajaran serta penyebab masalahnya apa saja yang ada di madrasah kita. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama adalah mengawali pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak nih, masalah apa saja sih yang dialami oleh guru ataupun oleh siswa yang terkait dengan masalah pedagogik? Pedagogik itu kan ilmu kita sebagai guru, ilmu untuk membelajarkan siswa itu seperti apa? Jadi masalah pedagogik antara guru dengan siswa itu yang pertama adalah dari guru ya. Dari guru itu harus mampu memiliki pengetahuan yang bisa bagaimana cara menyampaikan pembelajarannya pada waktu ketika mengajar. Di samping itu melihat dari kondisi siswanya, karena kondisi siswa itu berbeda-beda. Nah, kira-kira masalah apa yang muncul dari siswa? Kalau tadi kan dari guru, harusnya tuh guru mampu atau memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih. Gimana sih caranya mengajarkan pembelajaran, menyampaikan pembelajaran itu dengan baik tentunya. Nah, sekarang kalau dari segi siswanya ya Pak, itu dari segi siswanya apakah ada permasalahan pada siswanya yang terkait dengan masalah pedagogik? Ya, dari siswa juga ada. Dari siswanya kurang responnya dalam segi pembelajaran, terutama dalam belajar siswa ya. Karena untuk sekarang ya rata-rata siswa itu malas untuk belajar. Tidak hanya di kita mungkin, karena zaman sekarang itu sudah lain dengan zaman dahulu. Tentunya minat belajarnya itu lumayan kurang. Ininya dari segi pembelajaran, dari segi belajar siswa baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, sekarang kan tadi kita sudah identifikasi masalah dari guru dan masalah dari siswanya nih Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak nih penyebabnya apa? Kalau dari guru bagaimana, kalau dari siswa itu bagaimana penyebabnya? Penyebab dari tadi, kalau guru kan belum memiliki kemampuan atau pengetahuan cara menyampaikan pelajaran itu dengan baik. Kalau dari siswa kan tadi kurangnya minat belajar siswa. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya pertama tadi guru harus mengetahui cara pembelajarannya dan juga untuk menyiapkan cara metodenya. Menyiapkan metode Pembelajarannya itu bagaimana? Itu salah satunya terkait dengan pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu ya bagaimana supaya siswa itu bisa betah di dalam ruangan, di ruang kelas. Ya, ini terkait minat belajar siswa. Kira-kira penyebab kenapa sih kok siswa itu minatnya kurang dalam pelajaran? Kira-kira disebabkan karena apa ya Pak? Disebabkan karena apa kok bisa dia minatnya kurang di kelas? Ya, untuk masalah siswa kurang minatnya pembelajaran dalam kelas itu terkadang penyampaian guru mungkin secara monoton, ya. Kemudian ceramah gitu ya Pak? Secara monoton atau tidak ada metode lain yang disampaikan oleh guru. Kemudian karena siswa itu berbeda-beda karakternya, mungkin
siswa ada yang senang belajar secara berkelompok, ada yang senang belajar secara diskusi, secara mandiri juga ada. Makanya itu guru harus mengetahui karakter siswa di dalam masalah pembelajaran sehingga belajar itu bisa tepat dan baik. Oke, baik Bapak. Kemudian masalah berikutnya yang kedua adalah masalah menurut Bapak nih ya, kan tadi kita sudah mengidentifikasi masalah dari segi gurunya, kemudian dari siswanya, penyebabnya pun juga. Nah sekarang kalau ini masalah yang terkait dengan literasi membaca nih Pak, apakah ada masalah tentang literasi membaca siswa? Memang sekarang itu masih ada beberapa masalah tentang literasi membaca siswa. Bahkan sekarang ada siswa yang mohon maaf mungkin tidak hanya di sini, sekelas MTS ya masih ada yang belum bisa baca. Itu perlu kita tekan bersama agar minat baca siswa itu lebih diperhatikan lagi. Berarti penyebab dari dia belum bisa membaca itu kira-kira karena minat bacanya yang rendah. Ada lagi Pak mungkin dari penyebabnya selain minat baca yang rendah, kenapa kok siswa itu literasi membacanya rendah? Ya di samping respon belajar lah, respon belajar yang kurang. Karena respon belajar yang kurang, akhirnya untuk membaca pun malas ya Pak. Malah tambah kurang lagi malas. Oke baik Bapak. Nah sekarang terkait dengan kalau tadi literasi membaca, ini bagaimana dengan literasi numerasi? Berarti kan terkait hitung-hitungan gitu Pak. Menurut Bapak itu ada nggak sih masalah yang di siswa ataupun dari guru terkait dengan literasi numerasi ini? Dalam masalah literasi numerasi ini memang juga perlu kita perhatikan, karena tidak hanya membaca tapi literasi numerasi juga harus diperhatikan, karena terkait dengan itu siswa harus bisa membaca dan harus bisa berhitung. Nah, makanya perlu ini khusus untuk guru mapel matematika ya yang kaitannya dengan mapel ada hitung-hitungannya, itu perlu saya sampaikan kepada mapel-mapel yang berkaitan dengan hitung-hitungan itu harus lebih diperhatikan lagi terhadap siswa. Nah kira-kira nih Pak, apa ya penyebabnya kenapa kok siswa itu rendah dalam literasi numerasi? Penyebabnya ya mungkin karena di dalam masalah hitung berhitung kebanyakan ya enggak kebanyakan membaca saja kadang-kadang sulit, apalagi sambil berhitung. Nah, berhitung kan harus lebih kompleks lagi ya, cara berhitung. Jadi kemampuan siswa dalam berhitung itu rendah gitu. Oke, berikutnya Bapak. Nah menurut Bapak ini apakah siswa itu mengalami secara umum ya, apakah siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar? Jelas mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan bagaimana? Mengalami kesulitannya mungkin mengapa ya kok bisa siswa itu mengalami kesulitan belajar? Apa karena memang materinya yang memang sulit, ataukah memang cara penyampaian guru dalam mengajar itu yang kurang sesuai? Pertama adalah penyampaian dari guru yang mungkin kurang sesuai dengan siswa. Kemudian ada mapel-mapel tertentu yang mungkin menurut dia itu agak menjenuhkan lah, karena nggak semua mapel itu dia dipelajari siswa dengan baik, karena ada mapel-mapel tertentu yang menurutnya itu nggak senang atau nggak suka. Ya, berarti yang pertama mungkin metode ya Pak. Ya, metode pembelajaran. Metode yang dilakukan oleh guru itu mungkin kurang bervariatif lah gitu.
Oke, kemudian Bapak kira-kira nih, kan itu tadi yang nomor soal yang berikutnya adalah tentang apa saja sih masalah yang terkait dengan membangun relasi atau membangun hubungan antara guru dengan siswa ketika di kelas ataupun ketika sudah di luar kelas. Apakah ada masalah atau menurut Bapak nggak ada masalah? Relasi guru dengan siswa. Relasinya, chemistry lah misalkan di dalam kelas ketika pembelajaran, ada nggak masalah chemistry yang antara guru dengan siswa? Sebenarnya antara guru dengan siswa memang harus sebandingnya, artinya guru juga harus menganggap siswa itu memang anak didik kita, kemudian siswa harus memandang guru adalah sebagai guru kita, jadi harus saling menghormati dan saling menghargai. Dari situ terbentuk relasi yang baik. Oke, berarti nggak ada masalah ya Pak, berarti karena menurut Bapak di sekolah kita itu relasi antara guru dan siswanya sudah terjalin dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau tadi dengan guru dengan siswa, lah bagaimana relasi antara guru dengan orang tua Pak? Apa ada permasalahan? Relasi antara guru dengan orang tua sebenarnya sudah baik, karena kami selalu mengkomunikasikan dengan wali murid ketika ada informasi yang dari sekolah, entah itu melalui rapat wali murid ataupun informasi melalui WA, karena sekarang sudah zamannya zaman canggih. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak, menurut Bapak nih, apa saja sih masalah atau ya masalah yang timbul ya tentunya masalah yang timbul dalam pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran yang di pembelajaran inovatif tentunya yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Ada nggak masalah terkait pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif oleh guru? Ya, untuk pemanfaatan sebenarnya guru harus bisa pandai memanfaatkan alat pembelajaran yang ada. Karena alat pembelajaran itu akan media pembelajaran akan membantu terhadap guru dalam pembelajaran, sehingga harus pandai-pandai memanfaatkannya. Contoh seperti memanfaatkan proyektor yang ada, laptop, kemudian fasilitas yang ada di madrasah untuk menunjang pembelajaran siswa. Oke. Nah, apa yang Bapak ketahui nih terkait dengan model tadi? Apa pernah dengar tentang model pembelajaran PBL dan PJBL, Bapak? Ya, untuk PBL itu mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang ada di madrasah atau di siswa. Untuk PJBL itu masalah tentang proyeknya. Berarti menghasilkan produknya ya Pak? Produk yang bagus dari keterampilan siswa. Nah, kira-kira sudah diterapkan belum ya Pak di khususnya guru-guru? Mungkin Bapak sudah pernah melihat ada guru yang sudah menerapkan model PBL atau PJBL hingga terbentuk proyek, sudah pernah melihat atau bagaimana? Alhamdulillah ya, ada beberapa guru yang sudah menerapkan baik itu PBL atau PJBL. PBL ya, diantaranya itu guru yang menerapkan mengidentifikasi permasalahan siswa dulu, kemudian lalu mencarikan solusi bagaimana caranya supaya permasalahan itu bisa cepat selesai, terutama untuk masalah guru BK. Karena guru BK itu yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di siswa. Untuk proyek juga sudah ada beberapa guru yang sudah praktek, itu untuk menghasilkan karya-karyanya itu sudah ada.
Jadi untuk penerapan model sudah ada nggih Pak dari beberapa guru. Tapi mungkin kalau untuk menghasilkan produk iya oke. Tapi mungkin lebih ke fokuskan pada kira-kira aktivitas siswanya bagaimana ya Pak terhadap pembelajaran ini PPL ataupun PJPL, apakah siswa itu aktif atau pasif gimana menurut Bapak itu? Untuk dalam segi PBL ini ya masih kurang maksimal ya. Betul. Itu PBL. Tapi untuk PJBL karena siswa itu senang praktek. Betul. Karena senang praktek akhirnya banyak yang antusias sehingga menghasilkan produk yang bagus. Oke. Baik Bapak, kemudian berikutnya adalah kira-kira masalah apa saja yang muncul terkait dengan konten. Konten itu berarti materi pelajaran itu sendiri, khususnya tentang materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau materi HOTS. Ada nggak sih masalah yang terkait dengan hal tersebut? Iya. Untuk masalah materi HOTS ini memang ada beberapa kendala karena HOTS itu adalah materi berpikiran tingkat tinggi. Ya, dalam literasi itu juga kami menyarankan kepada guru agar tetap membimbing siswanya supaya bisa memahami literasi permasalahan apalagi yang berkaitan dengan pandangan atau tingkat tinggi itu HOTS ya. Itu apalagi sekarang diperkuat dengan ANBK. ANBK itu kan soalnya soal HOTS ya. Soal HOTS itu. Jadi bagaimana supaya siswa itu dalam menyikapi soal HOTS itu bisa menerapkan. Artinya bisa sejauh ini ya alhamdulillah anak-anak siswa ya sudah bisa menerapkan tentang materi HOTS itu. Oke, kemudian Bapak kadang-kadang itu siswa mungkin menganggap materinya aja itu sudah sulit. Jadi kadang ya akhirnya ketika mereka menganggap materi itu sudah sulit, otomatis ya mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah kadang-kadang itu guru menghadirkan materi atau menyajikan materi di kelas itu sebagai sesuatu yang sulit. Gurunya saja menyajikannya dengan sulit. Nah, apalagi siswa bisa memahami dengan baik. Nah, sekarang menurut Bapak nih bagaimana ya caranya agar materi ini tidak dianggap sulit oleh siswa? Jadi pertama adalah guru harus memberikan pelajaran yang lebih terakhir, yang lebih maksimal lagi. Di samping itu guru harus memberikan pengetahuan bagaimana cara dalam mengerjakan soal HOT, soal ujian. Karena sekarang sudah bahkan kurikulumnya sudah hampir sudah kurikulum merdeka, sehingga kurikulum merdeka memang diserahkan ke madrasah, tapi lagi-lagi kita kembali kepada siswa dalam pembelajaran ini supaya mereka antusias. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir Bapak, menurut Bapak nih, kira-kira masalah apa sih yang muncul atau yang dialami oleh guru dalam memanfaatkan teknologi? Karena kan perkembangan teknologi sekarang sudah sangat pesat nih. Iya, untuk guru dalam pemanfaatan teknologi kadang-kadang guru itu nggak semua bisa mengoperasikan laptop juga. Terus nggak bisa mengoperasikan proyektor. Nah, itu salah satunya adalah kendala guru gaptek istilahnya, guru gaptek dalam pembelajaran IT. Oke, nah sekarang kira-kira penting nggak sih Pak untuk pemanfaatan IT ini ya melihat sekarang kan
serba digital, apa-apa serba digital. Kira-kira guru perlu nggak ya menerapkan IT di dalam kelas supaya kembali lagi kepentingannya adalah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Oh, sangat penting. Menurut saya itu guru harus memahami IT itu sangat penting karena sekarang zamannya IT, sehingga pemanfaatan IT guru harus mampu untuk mengoperasikan IT itu sendiri, karena IT lebih menunjang dalam segi pembelajaran. Contoh seperti ketika dalam pembelajaran digunakan disiapkan pembelajarannya melalui slide PowerPoint, contoh seperti itu. Jadi siswa akan semakin lebih menarik dalam pembelajaran, tidak hanya untuk ceramah saja, kan, tetapi guru harus menyampaikan melalui di samping ceramah dan juga melalui slide PowerPoint yang ada. Itulah kegunaan untuk supaya guru itu memahami pengoperasian IT atau aplikasi-aplikasi yang lain yang menunjang dalam pembelajaran. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya yang sedang melaksanakan PPG. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat nih Bapak, sehat dan sukses selalu. Semoga Bapak Ibu guru kita selalu bisa untuk menghadirkan materi-materi yang lebih inovatif, model-model pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga harapannya tujuan pembelajaran itu tercapai, proses pembelajaran itu lebih bermakna, dan siswa pun lebih bisa memahami materi ataupun konsep-konsep pelajaran yang kita hadirkan. Terima kasih Bapak, selamat siang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.